Kita berjumpa lagi dalam renungan mingguan, Ibu Bapa dan saudara-saudariku, teman-temanku sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat berhari Minggu. Semoga selalu sehat-sehat. Kita memasuki minggu ke-13 masa biasa. Kita ingin berbicara tentang apa salibmu dan bagaimana cara memikul salib kita setiap hari. Kita semua memikul salib kita masing-masing, tapi tidak semua salib itu sama. Ada dua macam salib hidup. Pertama, ada salib yang kita pikul sebagai konsekuensi dari sikap dan perilaku buruk. Salib-salib itu dipikul karena atau disebabkan oleh sesuatu atau seseorang lain. Kedua, salib yang dipikul untuk mendapat sesuatu yang diamanatkan oleh Allah dalam hidup kita. Jadi ada salib yang adil dan ada salib yang tidak adil. Ada salib yang pantas dan ada salib yang tidak pantas menjadi salib. Contoh, kita sebagai pekerja di kantor atau di sebuah perusahaan, katakanlah demikian. Lalu kita dipecat karena tidak tertib bekerja, tidak jujur dalam bekerja, atau korupsi, tidak mentaati peraturan perusahaan. Ini adalah salib yang pantas diterima. Dia dipecat dengan rasa adil yang benar, karena perbuatannya sendiri yang buruk. Sebaliknya, kalau dia diberhentikan karena memang ada kesulitan dalam perusahaan itu, maka salib orang ini tidak pantas, salib ini tidak adil. Apalagi dalam masa pandemi ini, pasti banyak orang yang memikul salib seperti ini. Nah, di sini ada perbedaan besar antara salib orang yang pertama dan salib orang yang kedua. Baik, salib dalam bentuk apa saja, pantas atau tidak pantas, layak atau tidak, yang membuat perbedaan adalah sikap dan cara kita menghadapi dan memikul salib itu. Kita hadapi dengan iman dan kepercayaan teguh pada Allah, atau terus dengan keyakinan yang ada pada diri kita sendiri meskipun merusak dan menghancurkan diri dan jiwa kita sendiri. Kita lihat ada 3 salib di Golgota, Yesus dan kedua penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Secara fisik, salib itu bentuknya sama, tapi sebab dan tujuannya berbeda sehingga mereka berada di salib itu. Kedua penjahat itu disalibkan akibat kejahatan dan keburukan sikap dan cara hidup mereka. Sedangkan Yesus adalah untuk menyelamatkan dunia. Apa yang mau dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini adalah bahwa ketika kita menghadapi dan mengalami salib yang tidak adil, tak layak dialami, di sana selalu ada sesama yang membantu. Di sana Yesus juga merasakan bantuan dari Simon Kirene yang membantunya di jalan menuju Golgota. Demikian juga ketika kita mengalami salib yang tidak adil seperti itu, maka Yesus sendiri datang untuk berziarah, mendampingi, dan membantu kita di dalam perjalanan iman kita. Yesus sendiri akan menjadi Simon Kirene untuk membantu kita dalam menanggung salib-salib yang tak adil dan tak pantas seperti itu. Tapi kita juga perlu yakin dan imani bahwa Yesus bisa dan sanggup mengubah seluruh bentuk salib. Mungkin karena kecerobohan diri, kelemahan manusiawi kita yang menjadi salib untuk kebaikan kita. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana Yesus bisa mengubah salib karena kecerobohan kita menjadi sesuatu yang menyelamatkan? Ada 3 sikap yang bisa dibuat. Ini yang kita pelajari dari penjahat yang baik yang disalibkan bersama Yesus. Pertama, sikap kerendahan hati. Ia ikhlas dan penuh kerendahan hati mengakui dan menerima apa yang sedang terjadi pada dirinya. Ia terima dan akui sudah bersalah dan ceroboh di dalam hidupnya. Kedua, akui dan yakin bahwa Yesus sanggup membantu kita dalam memikul salib itu. Dan ketiga, memohon bantuannya. Jadi saudari-saudaraku, tidak penting apa bentuk dan model salib yang sedang Anda alami, yang sedang dipikul pada saat sekarang. Yang penting adalah bagaimana kita mengakui, menerima bahwa kita sedang mengalami salib itu. Itu yang bisa kita temukan di dalam Injil hari ini, Matius 10:37
sampai 42. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Jadi Yesus mau menjelaskan di sini prioritas di dalam kehidupan. Bukan berarti kita memilih yang lain itu tidak penting, tetapi kita mengutamakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Mengutamakan Allah, dan dari Allah kita bisa mencintai orang lain, bisa mencintai keluarga, bisa mencintai siapa saja, dan bisa memikul salib. Dengan apa? Dengan kekuatan cinta Allah sendiri yang ada di dalam diri kita. Dengan kekuatan cinta Allah itulah kita akan mampu mengasihi orang tua, mengasihi orang lain, dan mencintai salib yang kita alami sebagai jalan menuju kepada keselamatan. Kita lihat contoh yang baik itu kita dengar dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Raja-Raja bab 4 ayat 8 sampai 11, 14 sampai 16. Nabi Elisa yang sering mampir pada satu keluarga yang tidak mempunyai keturunan. Dan keluarga ini karena tidak mempunyai keturunan, apalagi memiliki anak laki-laki pada masyarakat dan budaya itu, maka sungguh menjadi salib yang berat buat mereka. Namun demikian, meskipun salib yang begitu berat, mereka tetap percaya pada Allah dan tetap berbuat baik kepada Allah lewat Nabi Elisa. Atas kebaikan itulah Elisa berdoa. Dan dengan kekuatan doa dari Elisa dan kekuatan iman dari keluarga ini, Allah memberikan mereka keturunan. Jadi saudara-saudariku, apapun salib hidup yang sedang kita alami, entah sedang kehilangan pekerjaan, salib dalam hidup bersama, dalam rumah tangga, salib dalam hidup sebagai imam, sebagai biarawan biarawati, atau apapun saja, yang paling penting adalah mengakui dan menerima bahwa kita sedang mengalami salib itu. Yakin bahwa Yesus datang membantu dan meringankan beban. Dan jangan pernah berhenti meminta bantuan pada Yesus dengan berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Yesus. Semoga saudara-saudariku sekalian senantiasa percaya pada kekuatan doa yang akan diberikan oleh Allah ketika kita tekun, kita setia di dalam berdoa. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudariku sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak. Amin.